Nyanyinya aja yang beda, nyanyiannya sama sejak dulu. Banyak maling penyuap, banyak elit busuk. Itu kan kampanye dari setiap pemilu, entah legislatif entah eksekutif. Kampanyenya kan ini semua. Tapi sesudah selesai nggak ada yang bisa menyelesaikan ini. Iya kan? Iya kan, coba. Persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Betul bahwa sekarang itu seperti dia katakan Pak Prabowo, banyak pejabat korup, tidak salah Pak Prabowo. Bahwa ekonomi sekarang itu ada kesenjangan, tidak salah, semua orang mengatakan itu, dan itu masalahnya dari waktu ke waktu. Bahwa banyak aset kita dikuasai asing sejak dulu sudah begitu, tidak baru. Seperti kata Babe tadi, kata Pak Ridwan Said, itu kan penyanyinya aja yang beda, nyanyiannya sama sejak dulu. Banyak maling penyuap, banyak elit busuk. Itu kan kampanye dari setiap pemilu, entah legislatif entah eksekutif. Kampanyenya kan ini semua. Tapi sesudah selesai nggak ada yang bisa menyelesaikan ini. Iya kan? Iya kan, coba. Pak SBY dulu punya janji 12 langkah menyelesaikan krisis Indonesia. Nah, 15 langkah. Yang 12 itu memberantas korupsi dengan mengangkat pedang sendiri. Korupsi masih banyak zaman Pak SBY. Sama. Adik sekalian, persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan dan lain-lain. Saudara, penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Tadi saya bercerita kalau ke atas tuh kepastian hukum tuh antar pengusaha elit, penguasa elit itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi dan sebagainya. Di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang yang mau berjuang bersama Mas Ganjar dan saya ke depan. Mari kita lakukan ini. Kalau saudara punya tekad untuk ini, maka bisa kita lakukan bersama-sama. Saudara, semangat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, untuk menuju peta jalan Indonesia Emas tahun 2025 dengan bonus demografi dan kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Saudara, Indonesia ini mempunyai 17.508 pulau. 17.508 pulau. Penduduknya 276 juta. Sangat luas dan sangat besar jumlahnya. Ini kalau kita kelola dengan baik, apalagi dengan sumber daya alam yang luar biasa, kekayaan alam, laut, hutan, tambang, emas, nikel dan sebagainya, itu kita miliki semua. Konon, kalau ini dikelola dengan baik, seluruh rakyat Indonesia itu sudah makmur, sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu ke depan mari kelola ini dengan baik, agar kita betul-betul bisa mengantarkan ke Indonesia Emas tahun 2045.